Halo kawan semua, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Mas Ari dan kali ini saya akan berbagi tips dan pengetahuan dasar khususnya bagi kalian yang baru main PUBG Lite Indonesia dan belum pernah sama sekali mencoba game PUBG Steam sebelumnya. Saya tahu nih, banyak dari kalian yang sudah jago mainin PUBG versi mobile, baik di HP ataupun di emulator. Tapi yakinlah saudaraku, PUBG Lite PC ini beda banget gameplaynya dengan PUBG mobile. So, kalian harus lihat tips dan pengetahuan dasar yang kalian anggap nggak penting ini, agar kalian bisa mainin PUBG PC dengan lebih jago lagi, dan nggak kaget tentunya, oke? Yang pertama adalah mengenal game mekanik dari PUBG Lite Indonesia ini. Bang, apa itu game mekanik? Nah, game mekanik adalah suatu konsep, aturan, dan elemen yang ada di dalam game yang mengatur player saat berinteraksi dengan game tersebut. Nah, dengan kalian mengenal game mekanik dari PUBG Lite Indonesia ini, kalian akan tahu nih hal apa aja yang bisa dilakuin dan hal apa aja yang nggak bisa dilakuin di dalam game PUBG Lite Indo ini. Nah, dengan dasar tersebut kalian bisa mengembangkan kreativitas dan strategi saat memainkan game PUBG Lite Indonesia ini, khususnya saat kalian sedang berperang melawan musuh. Nah, bagi kalian yang belum pernah mencoba sama sekali PUBG Lite Indonesia ini dan gimana sih Bang rasanya main PUBG Lite Indonesia ini? PUBG Lite ini feelnya seperti PUBG Mobile, hanya saja user interface-nya itu seperti PUBG Steam, recoil-nya juga seperti PUBG Steam, namun grafiknya di atas PUBG Mobile dan di bawah PUBG Steam. Untuk lootingannya sama seperti PUBG Mobile. Jadi bagi kalian yang sudah biasa main PUBG Mobile terus menemukan secret loot ya, tempat favorit loot untuk kalian, kalian bisa ngeload di PUBG Lite ini seperti di PUBG Mobile karena pada dasarnya loot generatornya itu sama. Jadi kalian nggak usah pusing nyari loot di mana. Karena apa? Karena loot-lootannya sama kayak di PUBG Mobile. Oke, kita mulai dari menu setting. Mungkin banyak kalian yang akan meremehkan menu setting ini, tapi yakinlah kawan, di menu setting ini kalian akan menemukan hal-hal penting di mana kalian bisa mengatur kayak binding, grafik, gameplay, serta pengaturan lain untuk mengatur game kalian. Kalian bisa mengakses menu setting ini dengan cara menekan tombol escape atau klik di bagian gambar gear atas, klik, kemudian klik setting atau setelan. Pada menu setting ini dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu grafis, kontrol, suara, dan gameplay. Pada bagian grafis, kamu bisa memilih bahasa di sini, kemudian resolusi, tingkat kualitas render atau tingkat kualitas dari grafik game kalian. Kemudian pada kelompok kontrol di sini kalian bisa mengatur tingkat sensitivitas dari mouse, kemudian key binding kalian bisa atur di sini. Yang perlu kalian cermati adalah di bagian kontrol ini. Baiknya kalian baca dari atas sampai bawah untuk kontrol-kontrol untuk mengatur karakter kalian, mulai dari berjalan, melompat, vaulting, hingga untuk mengontrol kendaraan. Cobalah kalian untuk men-scroll ke bawah kemudian dibaca, kemudian dihafalin karena ini sangat krusial saat kalian sedang combat atau sedang bertempur melawan musuh. Kemudian pada kelompok menu berikutnya adalah suara. Di sini kalian bisa mengatur suara dalam game, termasuk suara background musik, efek, ataupun suara untuk ngobrol atau push to talk. Kemudian di menu berikutnya adalah kelompok menu gameplay. Pada menu gameplay ini kalian bisa mengubah warna crosshair yang biasanya adalah standar default. Kalian bisa rubahnya sesuka kalian dengan klik custom. Kemudian slide pada bagian RGB dan alpha-nya ini. Untuk R adalah warna merah, G adalah warna green atau hijau, dan B adalah warna blue atau biru. Sedangkan alpha adalah tingkat transparansi. Kalian bisa atur sesuai dengan warna favorit kalian. Kemudian menu paling bawah juga sangat penting, yaitu di bagian isi ulang otomatis atau auto reload. Kalian coba aktifkan supaya ketika magazine kalian habis, kalian akan reload secara otomatis tanpa harus menekan tombol R. Pada bagian lobby ini terdapat team management ataupun friend management. Kalian bisa mengaksesnya dengan klik pada gambar orang di kanan bawah. Kamu klik. Kemudian untuk mencari teman, kalian harus tahu namanya. Kemudian kamu klik yang bagian lensa ini, kamu klik. Kemudian ketik namanya seperti ini. Kemudian klik enter. Perlu diingat adalah di sini nama tidak can sensitif. Jadi kalian bisa memasukkan dengan huruf besar semua, huruf kecil, huruf besar atau kecil. Nanti secara otomatis sistem akan menemukannya. Kemudian kalian klik enter. Setelah diklik enter, maka teman atau nama teman kalian akan muncul di sini dan ada statusnya. Ketika statusnya online, kamu bisa mengundangnya untuk ikut bergabung dalam tim, atau kamu bisa memasukkannya ke dalam friend list dengan cara mengklik tombol ikuti. Setelah kamu berhasil mengikuti atau memfollow teman, maka teman yang online akan masuk ke bagian teman.
Kemudian yang offline akan dimasukkan ke yang bawah, yang offline. Untuk menginvite teman ke dalam tim, kamu bisa mengekliknya pada bagian teman atau friend yang udah menjadi teman yang bagian online. Kemudian kamu klik tanda plus yang ada di sampingnya. Kemudian untuk mengeklik tim, maka kamu harus menjadi room master. Room master ditandai dengan tanda bintang seperti ini. Kemudian kamu masuk ke menu tim. Nah, di sini akan terdapat nama-nama tim kalian. Jika kalian ingin ngeklik atau menendang salah satu dari tim kalian, kalian hanya cukup mengeklik pada tombol silang yang ada di samping kanan nama tim dari kalian. Perlu diperhatikan, ini aturan bukan tertulis, tapi ini sangat membantu untuk room master kalian. Yaitu, ketika kamu meninggalkan tim, baiknya kamu juga meninggalkan tim yang di sini. Caranya adalah klik di sini, kemudian di bagian tim, di bagian atas sini biasanya akan ada tombol leave team. Kamu klik leave team. Jadi jangan biasakan kamu keluar klien tanpa leave team. Tombol WSAD digunakan untuk mengontrol karaktermu, di mana W adalah untuk maju, E untuk ke kiri, D untuk ke kanan, sedangkan S adalah untuk mundur. Jika kamu ingin berlari dengan cepat, maka kamu harus menekan tombol shift sambil menekan tombol W untuk maju. Jika kamu ingin menunduk, kamu tekan tombol C. Jika kamu ingin ngepron, kamu bisa tekan tombol Z. Untuk berdiri lagi, kamu bisa menggunakan spasi. Untuk melompat, gunakan tombol spasi seperti ini. Kemudian untuk melompat pagar, kamu bisa menggunakan tombol spasi sekali lagi. Maka karaktermu otomatis akan melompati pagar atau vaulting. Kamu juga bisa membatalkan vaulting atau melompati pagar atau jendela. Jika animasinya masih setengah seperti ini, kamu tekan tombol S atau ke belakang. Kita ulang sekali lagi. Jika animasinya sudah melebihi separuh, maka tidak bisa di-cancel. Seperti ini. Untuk turun dari kendaraan secara aman agar kamu tidak terkena damage atau bahkan kamu mati yang disebabkan terjatuh dari kendaraan, kamu bisa menggunakan fitur rem yaitu tombol spasi. Caranya adalah kamu rem seperti biasa, gas mundur, kemudian kamu tekan tombol rem atau spasi. Ketika kendaraan benar-benar berhenti, kamu baru turun dengan menekan tombol F. Atau kamu bisa melakukan trik berikut ini agar kendaraanmu berhenti dengan cepat. Caranya adalah belokkan secara tajam, kemudian digas ke belakang, kemudian tekan tombol spasi atau untuk rem. Kemudian kamu bisa turun secara aman. Atau bisa juga kamu menabrakkan ke objek, tapi ingat, ketika menabrakkan ke objek, kamu juga harus sudah mengurangi kecepatan kendaraanmu untuk menghindari damage yang dihasilkan dari kendaraan. Fitur rem ini juga sangat berguna ketika kamu memarkir kendaraanmu di terrain yang miring. Jika kamu tidak menggunakan fitur rem ini, maka kendaraanmu akan jatuh ke bawah seperti ini. Jika kamu menggunakan fitur rem tangan yaitu tombol spasi, maka kendaraanmu akan aman diparkir walaupun di terrain yang miring. Pada game PUBG ini terdapat fitur ngelin atau intip, di mana kamu bisa ngintip ke kiri dan ke kanan. Kamu bisa menggunakan tombol Q untuk ngintip ke kiri dan tombol E untuk mengintip ke kanan. Dengan menggunakan fitur ini, kamu akan lebih aman menembak, di mana hanya bagian kepala yang terekspos oleh musuh. Sedangkan kamu bisa melihat musuh secara keseluruhan. Untuk looting atau ngepick equipment dari tanah, kamu bisa menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama adalah dengan cara di-highlight seperti ini, kemudian kamu tekan F. Cara yang kedua adalah menggunakan tombol tab. Kamu tekan tombol tab di dekat objek tersebut, kemudian kamu drag ke inventory seperti ini. Cara yang ketiga adalah menggunakan tombol tab, hanya saja kamu menggunakan klik kanan pada objek yang akan di-loot seperti ini. Perlu diingat secara default, semua senjata berada pada mode tembakan tunggal. Kamu bisa mengubahnya menjadi mode otomatis dengan cara menekan tombol B seperti ini. Yang perlu kalian ketahui adalah, jika kamu belum punya tas, maka Vest juga menambah kapasitas dari inventory kalian. Untuk menggunakan senjata lempar, seperti granat, molotov, ataupun smoke, kamu bisa menggunakan tombol G. Kamu tekan tombol G, tahan, kemudian gunakan mouse untuk memilihnya. Kamu gerakan mouse ke atas, maka akan terseleksi granat atau ke kanan, menjadi molotov, atau ke bawah menjadi flashbang, ataupun ke kiri jadi smoke grenade. Kemudian kamu lepas. Untuk mengubah mode lemparan atau stance lemparan, kamu bisa menggunakan tombol klik kanan. Kamu juga bisa melempar senjata lempar sambil ngelin seperti ini.
Ini trik buat kalian, jika kalian ngeloot mayat, baiknya kamu ngeloot sambil goyang-goyang untuk menghindari headshot. Kamu bisa menekan tombol tab, kemudian kamu bisa menggoyangkan karaktermu sambil ngeloot seperti ini, hingga kamu akan terhindar dari headshot. Untuk membagi item di inventory, kamu bisa menggunakan tombol kontrol, kemudian klik kanan pada item tersebut. Kemudian masukkan jumlahnya, kemudian klik jatuhkan. Kontrol, klik kanan, kemudian masukkan jumlahnya, jatuhkan. Begitu juga saat kamu ingin mengepick atau mengambil item di ground. Kamu bisa menggunakan kontrol, kemudian klik kanan pada item yang ada di tanah, kemudian masukkan jumlahnya yang ingin kamu ambil berapa, kemudian kamu pencet ambil. Di PUBG Lite Indonesia ini ada 3 cara atau teknik untuk menembak yang bisa kalian gunakan. Ketiga teknik ini sangat mempengaruhi tingkat akurasi dari hasil tembakan kalian. Untuk teknik yang pertama adalah menembak tanpa harus di-keker, seperti ini. Kemudian teknik yang kedua adalah di kanannya ditahan terus kamu tembak. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara ADS atau attack downside, yaitu dengan cara dibidik. Caranya adalah klik kanan, lepas, kemudian kamu tembak. Kita bisa lihat dari ketiga teknik cara menembak ini menghasilkan tingkat akurasi yang berbeda. Di mana teknik yang pertama adalah teknik yang paling buruk, yaitu teknik tanpa harus di-keker. Kemudian yang kedua agak mendingan dengan cara klik kanan tahan. Kemudian dengan teknik yang ketiga kita bisa menghasilkan tembakan dengan akurasi yang sangat bagus. Perlu kamu ketahui ketiga teknik menembak ini bisa kamu gunakan dalam situasi yang berbeda. Misalnya untuk teknik yang pertama yaitu menembak tanpa harus dibidik, kamu bisa menerapkannya ketika kamu berpapasan dengan musuh dengan jarak yang sangat dekat sehingga kamu tidak ada waktu untuk membidik. Misalnya di balik ini ada orang, kamu bisa langsung tembak tanpa harus membidik. Kemudian untuk teknik yang kedua bisa kamu gunakan ketika kamu berada di jarak yang sangat dekat namun kamu sudah prepare seperti ini. Sehingga bidikanmu akan jauh lebih akurat. Kemudian untuk teknik yang ketiga bisa kamu gunakan ketika kamu melihat musuh dengan jarak yang agak jauh. Dalam teknik menembak ini juga ada fitur tahan nafas di mana kamu bisa menahan nafas beberapa saat untuk menstabilkan tembakanmu. Untuk menahan nafas, kamu bisa menggunakan tombol shift. Teknik atau fitur tahan nafas ini akan berbeda hasilnya saat kamu menggunakan scope yang berbeda. Misalnya jika kamu menggunakan RDS, holo, ataupun iron sight, maka akan ada efek seperti zoom 2 kali. Fitur tahan nafas ini akan sangat berguna ketika kamu menggunakan sniper, di mana bidikanmu akan lebih gampang atau lurus. Jika kamu tidak menggunakan fitur tahan nafas ini, maka bidikanmu akan goyang-goyang seperti ini. Untuk menstabilkannya, kamu bisa menggunakan tahan nafas dengan cara tahan tombol shift, lalu tembak. Untuk fitur tahan nafas ini ada jangka waktunya yaitu sekitar 5-6 detik. Jika kamu menahan nafas terlalu lama, maka kamu tidak akan bisa menggunakan fitur ini dalam jangka waktu tertentu hingga nafasmu pulih, yang ditandai dengan ikon paru-paru berwarna merah berkedip. Dalam PUBG Lite ini ada beberapa senjata lempar atau utility yang bisa kamu gunakan untuk berbagai macam kondisi dan situasi. Senjata lempar ini antara lain granat, molotov, flashbang atau stun granat, dan smoke. Granat bisa kamu gunakan untuk menyerang musuh di mana kamu tidak bisa menembaknya seperti di dalam building atau di balik suatu objek. Kemudian molotov bisa kamu gunakan untuk ngeblok jalur ketika kamu sedang merevive temanmu supaya tidak diras atau dipush. Smoke biasanya digunakan untuk memblok vision dari musuh. Yang terakhir adalah flashbang atau stun granat digunakan untuk membutakan musuh dalam jangka waktu tertentu. Sekedar tips dari saya, ketika kamu sudah dalam posisi top 10 atau top 10, baiknya kamu memperbanyak senjata utility atau senjata lempar, di mana senjata ini akan sangat bermanfaat ketika sudah masuk endgame. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share ke teman kalian jika video ini dirasa bermanfaat buat kamu dan temanmu. Dan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar jika kamu ada kesulitan. Request video juga bisa kalian tulis di kolom komentar. Like jika suka, dislike jika kamu rasa video ini tidak berfaedah, subscribe jika kamu suka dan menantikan video berikutnya dan mendapatkan notifikasi video baru di gadgetmu. Dan untuk informasi terakhir, jika kamu ingin sekedar mabar atau melihat gameplay PUBG Lite Indonesia, kamu bisa follow saya di Gamely atau subscribe di YouTube ini karena tiap hari aku pasti stream antara jam 7 malam sampai jam 12 malam. Terima kasih semuanya, bye bye semuanya, bye bye, bye bye, bye.